Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang telah melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan sebagai murid Kristus adalah melayani. Melayani membutuhkan motivasi yang baik agar pelayanan tidak membuat diri menjadi sombong saat berhasil dan putus asa saat pelayanan tampak sia-sia. Motivasi yang baik dalam pelayanan adalah kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, kita bisa melayani dengan bebas dari segala keinginan untuk mendapat balas jasa atau keinginan untuk memegahkan diri. Kerendahan hati mampu mengontrol kita agar kita tidak menjadi sombong. Dengan kerendahan hati, kita akan merasakan kebahagiaan sebagai buah dari pelayanan. Alasan kita bahagia bukan karena kita bisa berhasil atau mendapat penghormatan, tetapi karena kita diperkenankan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah sendiri. Kerendahan hati membuat kita melayani dengan ketulusan, tanpa pamrih, kecuali hanya untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sering terjadi pelayanan ditunggangi dengan motivasi untuk mendapat penghargaan dan penghormatan. Ketika hal itu terjadi, pelayanan tersebut tidak memuliakan Allah, tetapi memuliakan diri sendiri. Kita belum menjadi murid Kristus yang sejati jika motivasi dalam bertindak masih disertai untuk kemegahan diri sendiri. Bunda Teresa dari Kalkuta pada suatu kesempatan mengatakan, "Panggilanku didasarkan pada fakta bahwa aku milik Yesus. Hal itu berarti mengasihi Dia dengan perhatian dan kesetiaan yang tak terpecah-pecah. Pekerjaan yang aku lakukan tidak lebih daripada suatu sarana untuk mentransformir kasihku kepada Kristus
ke dalam sesuatu yang konkret. Sebagaimana para murid Yesus, kita pun seringkali mengalami kesulitan berurusan dengan tegangan antara melaksanakan tugas pelayanan yang telah diberikan Allah kepada kita sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing dan mengembangkan relasi kita dengan Yesus Kristus. Seringkali kita mengalami tegangan yang sama pula dalam hal relasi kita dengan orang-orang lain. Kita tergoda untuk menerapkan cara-cara fungsional dalam memecahkan masalah-masalah, entah dengan pasangan hidup kita, anak-anak kita, para sahabat kita, dan lain sebagainya. Padahal bertumbuh dalam kasih dan persatuan harus menjadi prioritas lebih utama daripada sekedar melaksanakan tugas-tugas kita. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita membuka hidup kita bagi Yesus dan memperkenankan pernyataan dirinya meresap ke dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan mulai mengenal kekayaan hikmat-Nya dan kasih-Nya. Sabda Allah dalam kitab suci akan terbuka bagi kita. Pola-pola pemikiran dan tindakan kita yang keliru akan disembuhkan. Kita akan berpaling kepada Roh-Nya untuk memohon pertolongan-Nya dalam mengambil keputusan-keputusan penting sepanjang hari. Kita yang lemah dapat menjadi kuat melalui relasi kita dengan Yesus. Kita yang miskin dapat menjadi kaya. Kita yang tuli dapat mendengar, dan kita yang buta dapat melihat. Marilah kita mulai pada hari ini membuka hati kita bagi Yesus dalam doa-doa kita, terutama dalam perkanjangan kita di dalam doa-doa rosario di sepanjang bulan ini, dan dalam pembacaan serta permenungan sabdanya dalam kitab suci. Marilah kita menyambutnya ke dalam setiap aspek kehidupan kita dan mohon kepadanya untuk mencerminkan kehadirannya kepada setiap orang yang kita jumpai dan kita layani. Saudara-saudari yang terkasih, Virginia Satir adalah seorang psikolog terkenal yang mengilhami Richard Binder dan John Adler untuk menciptakan NLP, Neuro-Linguistic Programming, dan teknik yang dipakainya disebut reframing, yaitu bagaimana kita membingkai ulang sudut pandang kita sehingga sesuatu yang tadinya negatif dapat menjadi positif. Salah satu caranya dengan mengubah sudut pandangnya. Contoh perubahan sudut pandang. Saya bersyukur pertama untuk istri yang mengatakan malam ini kita hanya makan mie instan. Karena itu artinya ia bersamaku bukan dengan orang lain. Saya bersyukur kedua untuk suami yang hanya duduk malas di sofa nonton televisi. Karena itu artinya ia berada di rumah dan bukan di bar, di kafe, atau di tempat mesum. Saya bersyukur ketiga untuk anak-anak yang ribut mengeluh tentang banyak hal. Karena itu artinya mereka di rumah dan tidak menjadi anak jalanan. Saya bersyukur keempat untuk tagihan yang cukup besar. Karena itu artinya saya harus bekerja keras untuk membayar semua cicilan. Saya bersyukur kelima untuk sampah dan kotoran bekas yang harus saya bersihkan. Karena itu artinya keluarga kami dikelilingi banyak teman. Saya bersyukur keenam untuk pakaian yang mulai kesempitan. Karena itu artinya saya cukup makan. Saya bersyukur ketujuh untuk rasa lelah, capek, dan penat di penghujung hari.
Karena itu artinya saya masih mampu untuk bekerja keras. Saya bersyukur ke-8 untuk semua kritik yang saya dengar. Karena itu artinya masih ada kebebasan untuk berpendapat. Saya bersyukur ke-9 untuk bunyi alarm keras jam 5 pagi yang membangunkan saya. Karena itu artinya saya masih bisa terbangun, saya masih hidup. Bagaimanakah dengan kita? Marilah berdoa. Allah Bapa kami pencipta alam semesta, Engkaulah asal mula segala ciptaan, dan ciptaan menerima nasibnya daripadamu. Semoga kami selalu ingat dengan penuh rasa syukur atas segala anugerah-Mu. Penuhilah hati kami dengan harapan akan janji-Mu, dan semoga kami hidup dengan penuh sukacita, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.